Kita mau berdoa dulu ya teman-teman ya. Saya akan pimpin, mari kita satu dalam doa mengucap syukur Tuhan buat hari ini karena Engkau kumpulkan kami Tuhan untuk melakukan podcast hari ini. Biar Tuhan setiap apapun yang kami sampaikan hari ini Tuhan semuanya bisa menjadi berkat baik bagi kami dan juga orang lain. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ini mukaku miring atau enggak nih? Boleh dong teman-teman Parmet dikasih tahu apakah udah aman atau mesti potret? Kayaknya mesti portrait deh Kak, ya gitu. Oke, sebelumnya minta maaf ya teman-teman ya karena teknis internet yang kayaknya jelek sekali, jadi saya pakai HP saja. Oke. Apakah suara aku terdengar dengan baik buat Vanessa dan Farel? Oke. Jadi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol mau tanya kabar dulu ya. Sebelum kita kenalan juga, kita mau nanya kabar dulu nih. Kira-kira gimana nih kabar Vanessa dan Farel hari ini gimana nih? Fun fact, kita semuanya V ya, trio V. Boleh dong, dari Vanessa dulu kali, kabarnya hari ini gimana nih? Oke, halo. Kabar aku baik banget sih hari ini, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Farel sendiri gimana nih? Puji Tuhannya juga kabar aku baik sih Kak hari ini. Oke, puji Tuhan. Aku juga hari ini baik dan sangat senang ya karena kita bisa melakukan podcast first time. Kayaknya setelah sekian lama deh, mungkin ya, aku lupa juga. Tapi akhirnya kita bisa melakukan podcast, mungkin lebih ke ngobrol-ngobrol santai kali ya. Jadi ya kita hari ini pasti akan happy dan bisa sharing banyak, oke? Oke. Sebelumnya shalom semuanya. Jadi tadi juga mungkin sudah disinggung ya kalau kita akan melakukan podcast Suara Kampus yaitu Faith Talks, yang mana ini adalah program dari PMKU yang bisa menjadi ruang aman bagi kita untuk berbagi cerita baik pergumulan perjalanan iman di kampus. Jadi aku mau kenalan dulu sebelumnya karena katanya tuh nggak kenal nggak sayang. Jadi nama aku Valencia, biasa dipanggil Cia, dan aku kebetulan dari jurusan FK ya, Fakultas Komunikasi angkatan 2022. Oh ya, jurusannya jurnalistik, dan kesibukannya mungkin selain berorganisasi aku juga lagi menyusun skripsi. Dan fun fact, mungkin kalau fun fact dari aku sih, muka aku sering merah kalau misalnya kena panas, pedes, atau lagi nangis atau lagi happy. Itu dari aku perkenalan singkat. Mungkin dari teman-teman juga boleh kenalan ya, karena katanya kan nggak kenal nggak sayang ya. Jadi kita harus saling kenalan ya teman-teman ya. Boleh dari Farel dulu nih kali ini. Yuk. Oke, halo semuanya, kenalin aku Farel. Aku dari jurusan Administrasi Keuangan Publik, Sekolah Vokasi angkatan 2024. Terus untuk fun fact sendiri, aku tuh tipe orang yang gampang banget nangis kalau misalnya aku ngelihat video yang bisa bikin aku terharu gitu. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Farel. Mungkin boleh dilanjut sama Vanessa ya. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalkan nama aku Vanessa Ginta Briana, biasa dipanggil Nessa. Aku dari Fakultas Kedokteran Gigi, jurusan Kedokteran Gigi. Fun fact dari aku tuh suka banget sama Sanrio, khususnya Cinnamoroll. Aku tuh hampir semua barang aku itu benar-benar Cinnamoroll, saking aku sukanya. Sedikit dari aku, itu aja sih. Terima kasih. Oh my god, hai Vanessa. Kebetulan kita sama ya, aku juga sangat suka cinnamon roll. Jadi kalau nanti kamu pakai hotspot aku, pasti hotspot aku namanya Cia Cinnamon. Itu fun fact juga kali ya. Oke, jadi kita udah saling kenal, ada Vanessa, ada Farel juga. Nah, kalian pasti udah tahu juga ya kita hari ini tuh mau ngobrolin apa. Mungkin ini obrolan yang menurut aku cukup relatable ya di kalangan mahasiswa, yaitu kita akan ngomongin tentang faith versus overthinking. Yang mana kalau di aku sendiri tuh lebih banyak overthinkingnya kayaknya daripada faith-nya, karena ketika overthinking tuh jadi faith-nya tuh kayak langsung berkurang gitu tiba-tiba. Kalau dari kalian tuh gitu juga atau kayak malah kebalikannya? Mungkin boleh langsung aja guys ngomong dari Vanessa dulu nih kali ini, kita gantian. Oke, kalau dari aku sendiri sih
mungkin emang kebiasaan dari dulu ya. Jadi aku kebiasaan buat overthinking dulu baru berdoa. Jadi kalau kena ada masalah gitu pasti dipikirin dulu baru bilang aja nih sama Tuhan. Biasanya aku kayak gitu sih Kak. Oke, kalau dari Feral gimana nih? Kalau dari aku juga sama sih sebenarnya Kak, secara manusiawi aja kayak pasti kita biasanya lebih sering overthinking dulu baru kita serahin semuanya kepada Tuhan gitu. Oke, tapi biasanya tuh kalau dari kalian tuh suka overthinkingnya tentang apa sih? Atau mungkin lately akhir-akhir ini tuh lagi overthinking tentang apa sih? Atau mungkin karena uang bulanan, karena mau Natal nih Kak, jadi banyak banget yang harus dikeluarin, DAP, terus aku juga berorganisasi, atau mungkin soal tugas kuliah, yang mana lagi numpuk banget nih mau UAS juga, atau tentang apa sih? Tentang jodoh mungkin? Overthinking, nah boleh banget tuh di-sharingin dari Feral dulu kali ini. Biasanya overthinking tentang apa? Oke, kalau dari aku sendiri biasanya aku overthinking di bagian perkuliahan gitu masa depan karena kayak dengan organisasi lumayan banyak organisasi yang aku ikuti dan kepanitiaan juga aku kayak takut ngerasa justru itu ngeganggu perkuliahan aku apalagi sekarang tuh kan udah deket-deket mau UAS dan udah ada dikasih tugas, project dan segala macamnya dan kondisinya juga di Termin 2 ini juga lumayan banyak organisasi dan kepanitiaan gitu Kak. Jadi aku ngerasa kadang-kadang overthinking kayak bisa nggak ya kerjain semua, bisa nggak ya selesai semua. Terus juga mungkin overthinking di aku bareng teman-teman aku pas aku sama mereka kira-kira aku bakal ada salah ngomong nggak ya, kira-kira ada aku yang buat mereka jadi dari situ sih Kak. Oke, jadi cukup banyak ya yang buat overthinking di dunia perkuliahan ini. Kayak tadi kata Feral tentang tugas kuliah yang ternyata makin sini makin banyak. Terus belum lagi circle pertemanan ya, yang mana bikin kadang kita tuh kayak mikir lagi kali ya. Yang kita omongin bener nggak ya, nyinggung orang nggak ya, kira-kira orang happy nggak ya sama omongan kita. Ternyata hal-hal padahal pertemanan tuh bisa bikin kita happy, tapi ternyata bisa bikin kita overthinking juga ya. Oke, kalau dari Vanessa nih, kira-kira apa nih yang sering banget buat overthinking akhir-akhir ini? Oke, kalau dari aku sendiri sih, walaupun aku masih mahasiswa baru ya, aku tuh sering banget mikirin, nih setelah kuliah nih aku mau ngapain sih sebenarnya, walaupun aku dapet nih kedokteran gigi. Cuman kalau misalnya aku nggak bisa nanti ngejalanin koas, kalau misalnya nanti nggak bisa nyari kerjaan, gimana nih? Ini juga kayak emang kebiasaan dari dulu, suka banget mikirinnya agak kejauhan kalau misalnya lagi overthinking banget. Terus selain itu paling yang bikin aku overthinking sekarang ini kan lagi banyak organisasi yang aku coba-coba nih. Gak hanya dari itu, ada juga UAS yang bentar lagi mendekat. Nah dari situ aku juga mikir nih, sempet gak ya aku belajar, bisa gak ya aku manage waktu dengan baik. Gak cuma manage waktu tapi juga bisa nyari relasi-relasi dari teman-teman, gak cuma di FKG tapi juga di Unpad secara keseluruhan gitu teh. Gitu Kak. Nah dari situ mungkin itu sih bahan overthinking aku yang paling banyak. Oke, jadi walaupun maba tapi udah agak visioner ya pemikirannya ya. Aduh, jadi dokter gigi nggak ya? Kira-kira bisa koas nggak ya? Banyak kekhawatiran ya ternyata ya, walaupun masih maba dan masih ya, kalau maba tuh biasanya kan masih happy eranya, butterfly eranya ya di kampus tuh biasanya ya. Oke, nah mungkin selanjutnya karena tadi kita udah mention banyak tentang overthinking, aku tuh pengen tahu deh kira-kira dari kalian tuh apa sih arti overthinking sebenarnya tuh menurut kalian? Boleh dari siapa dulu ini? Dari Vanessa dulu boleh deh. Kira-kira overthinking itu apa sih, definisi overthinking menurut kalian? Oke, kalau dari aku Kak, overthinking tuh suatu fenomena di mana seseorang dilanda suatu masalah atau mendapat tekanan dari eksternal sehingga orang tersebut mulai memikirkan hal-hal yang mungkin di luar dari jangkauan dia sendiri. Jadi nggak tentu bisa dia kontrol pada masa itu. Jadi dia jadi memikirkan banyak hal to the point nanti dia bakal ngerasa hal-hal negatif di tubuhnya dan juga pasti bakal ngaruh banget ke sistem tubuhnya secara keseluruhan. Kalau dari aku sih gitu sih overthinking.
Oke, kalau dari Feral sendiri, kira-kira overthinking tuh apa sih menurut kamu? Kalau dari aku sih, menurut aku tuh kayak maraton pikiran itu yang kayak nggak ada garis finishnya gitu Kak. Jadi kekhawatiran yang terlalu berlebihan, terus kayak mungkin karena terlalu banyak faktor mungkin dari kayak yang dibilang tadi kelelahan, atau mungkin ada faktor internal ataupun justru eksternal dan itu pemikiran kayak pada akhirnya kita susah sendiri gitu. Oke, jadi intinya kayak gitu. Bener ya yang dibilang tadi sama Vanessa dan Feral, gimana overthinking ini ya pokoknya ya pemikiran yang berlebih, dan itu pun nggak baik ya buat kita, karena kalau kita terlalu berlebihan mikir jadinya ya kita kurang beriman juga ya. Apalagi tadi juga Feral mention bisa dari faktor eksternal dan juga internal gitu, yang mana sometimes tuh, setuju nggak sih, kadang tuh kayak hal-hal yang nggak perlu kita overthinking tuh kita kayak terlalu banyak mikir gitu, kayak tiba-tiba mikir aja deh kayaknya kayak gini deh, kok bisa kayak gini sih, kenapa ya hidupnya kayak gini, padahal kayak harusnya kita nggak perlu overthinkingin hal itu gitu. Setuju nggak? Oke, nah betul juga, karena overthinking ini bisa datang dari banyak hal, apalagi kita ya mahasiswa, yang mana menurut aku sendiri mahasiswa ini kita waktu kita bercahaya banget ya, karena kita punya relasi yang banyak, punya organisasi yang banyak, juga kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapat tuh banyak. Tapi walaupun privilege yang kita dapat juga banyak dari mahasiswa ini, akhirnya tuh overthinking yang kita dapat juga semakin banyak gitu. Kayak tadi organisasi banyak nih, bisa jadi kadif, bisa jadi staff mungkin di divisi yang kita pengen. Tapi kita juga akan overthinking, bisa nggak ya kita ngerjain job desk-nya, bisa nggak ya kira-kira. Tadi juga Vanessa bilang, puji Tuhan bisa keterima dokter gigi, tapi ada aja yang bikin overthinking. Nanti koas gimana ya, bisa nggak ya. Tadi juga Feral punya circle pertemanan yang baik, aduh tapi gimana ya, menyakiti hati orang nggak ya. Nah itu tuh banyak privilege yang kita dapat, tapi ternyata banyak juga gitu overthinking yang kita dapat. Padahal seharusnya sebagai anak Tuhan tuh kita nggak boleh seperti itu ya, walaupun memang susah banget gitu buat melawan overthinking kita. Karena ada di Filipi 4 ayat 6-7. Mungkin ini ayat yang kayaknya banyak dipegang oleh teman-teman di sini dan juga teman-teman yang menonton ini ya. Mungkin aku mau bacakan ya. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah begitu teman-teman. Jadi ya walaupun memang banyak privilege yang kita dapat dan banyak overthinking, tapi ya kita harus tetap berpegang teguh sama firman Tuhan gitu. Yang mana Filipi 4 ayat 6-7 tadi kan mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga berarti itu dari internal kita dan juga eksternal kita ya. Dan memang susah sih buat diterapkan, tapi hari ini kita mau remind lagi, kita mau recall lagi bahwa ya kita harus seperti itu gitu. Walaupun susah, kita harus berdoa dulu baru memikirkan visioner ya, bukan kayak overthinking, tapi kita harus memikirkan visioner gitu. Overthinking tuh nggak boleh, tapi kita memikirkan visioner tuh boleh gitu, buat menyiapkan hal-hal yang kita perlu. Tapi jangan sampai kita overthinking, jangan sampai kita waktu tidur memikirkan hal yang aduh gimana ya, waktu mau makan kita kepikiran. Nah itu namanya berarti jangan ya teman-teman ya, begitu. Mungkin aku mau tanya nih buat teman-teman, kira-kira susah nggak buat merefleksikan ayat ini atau mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan teman-teman? Kalau misalnya susah tuh apa sih emangnya tantangannya? Boleh dari Feral dulu nih. Oke, sebenarnya kalau dari aku sih Kak 50-50 ya, karena kalau dibilang istilahnya kayak kalau kita lagi dapat satu masalah itu mungkin aja jadi susah gitu, karena balik lagi kita manusia, dan menurut aku kekhawatiran itu juga manusiawi. Cuman yang kurang baik itu adalah ketika kita khawatir berlebihan. Nah tapi kalau misalnya kita, menurut aku sendiri, kalau misalnya kita lagi di keadaan yang baik-baik aja, kita merasa percaya diri bahwa kita bisa, menurut aku ini bisa diterapin. Karena pada saat itu kita segala sesuatunya menurut pikiran kita dan logika kita itu lagi berjalan dengan baik. Jadi kita merasa bahwa ya udah, kita nggak perlu khawatir karena kita juga punya Tuhan, dan kondisi lingkungan kita pada saat itu pun mendukung kita untuk berpikir secara demikian gitu.
Oke, thank you Feral. Mungkin kalau buat Vanessa gimana nih? Kira-kira apa sih tantangannya dari menerapkan Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini? Oke, kalau aku sih so-so sih nggak inget kadang ini emang salah sih, cuman kalau dari aku kadang saking gedenya tekanan tersebut, kadang aku sendiri juga lupa untuk berdoa dan kembali lagi ke Tuhan dan mengingat ayat ini kembali. Cuman aku tetap masih usahain sih kalau misalnya dalam keadaan apapun, mau dimanapun itu, gak pernah untuk lupa bilang curhat sedikit sama Tuhan. Kalau aku percaya bahwa Tuhan pasti punya jalannya untuk aku di segala tantangan yang aku punya. Kalau dari aku begitu nih Kak. Oke, puji Tuhan banget ya, betul. Jadi benar ya tadi kata Feral dan Vanessa, kayaknya itu udah bisa jadi Sun Mary buat hari ini kali ya, karena ya kekhawatiran manusiawi, tapi kalau kekhawatiran berlebih itu jangan ya, karena ya He has made everything beautiful in its time ya. Selain Filipi tadi kita juga ada pengkhotbah yang mana ya segala sesuatu tuh diciptakan Tuhan tuh baik adanya di waktu yang tepat gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu lah kita overthinking sampai biasanya tuh orang-orang tuh kalau mahasiswa ya, teman-teman aku nih sering curhat, overthinking banget nih sampai asam lambungnya naik gitu kan, kayak sedih juga ya kalau misalnya denger kenapa harus overthinking padahal Tuhan bilang He has made everything beautiful in its time gitu. Mungkin teman-teman yang ada di sini jangan sampai ya overthinking akhirnya GERD terus habis itu ke RS4. Jangan ya teman-teman ya. Jangan sampai kayak gitu ya, karena sedih sih pasti ngelihatnya dan menyakiti diri sendiri gitu loh ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, mungkin aku mau tanya lagi nih ke teman-teman buat Vanessa dan juga Feral. Ya, biasanya tuh sering nggak sih kalau misalnya kita curhat tentang overthinking kita tuh, pernah nggak sih kalian dibilang kayak ya udahlah percaya aja sih, nggak apa-apa, rencana Tuhan pasti baik. Tapi kayak di fase itu tuh kita lagi at the lowest point kita, yang mana kayak kayaknya susah banget deh buat percaya, kayaknya bisa nggak ya, emang bisa ya seperti ini, emang Tuhan bisa ya mengerjakan hal kayak gini. Nah, kalau kalian pernah nggak ada di fase seperti itu, ada di proses seperti itu? Oke, boleh ngangguk-ngangguk aja boleh, atau reaction jempol. Kalau pernah ya, Feral pernah juga ya. Terus kalau kalian lagi di fase seperti itu, gimana sih cara kalian kayak build faith kalian lagi tuh, kayak kayaknya nggak boleh deh kayak gini. Gimana sih fase tersadar kalian kayak kok aku jadinya meragukan Tuhan ya, padahal aku sendiri yang overthinking. Nah, itu dari kalian tuh gimana sih? Mungkin aku mau tahu dari Vanessa dulu kali ya. Oke, jadi aku tuh sering banget dapet gituan komen-komen kayak nanti pasti berlalu, pasti Tuhan ada jawabannya, dan pasti aku kesel banget kalau denger kayak gitu. Kan kayak aku kan lagi susah gini, kenapa kamu nggak support aku yang kayak lagi stres ini? Cuman aku pasti mengingat kembali, dan cara yang paling menurut aku yang paling efektif buat aku, karena di atas tempat tidur aku tuh ada tulisan dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Dan itu tuh emang sengaja papaku taruh di situ untuk aku selalu mengingat kalau sebesar apapun tantangan yang aku lalui, pasti bakal ada jalannya karena Tuhan bersama aku. Nah, dari situ hal pertama yang paling aku lakukan pasti buat berdoa terlebih dahulu, nenangin diri aku, lalu melalui tantangan-tantangan yang aku miliki yang bikin aku overthinking tersebut, dan pasti aku bakal kembali ke jalan dan kembali mengumpulkan faith aku kembali. Kalau dari aku sih seperti itu, Kak. Oke, sip, thank you Vanessa. Kalau dari Feral sendiri gimana tuh? Pernah nggak ada di fase seperti itu, dan kayak gimana sih cara sadarnya kayak wah nggak boleh nih kayaknya seperti itu, meragukan Tuhan nih kayaknya nih, boleh? Oke, kalau dari aku pasti pernah ada di posisi tersebut, kayak bahkan dari diri aku sendiri yang bilang aku percaya kok Tuhan bakal tolong sesulit apapun jalannya, pasti bisa kalau misalnya sama Tuhan. Tapi terkadang ada aja waktu-waktu tertentu yang di pikiran aku tuh justru kayak mikirin hal-hal yang nggak baik lagi, kayak kalau misalnya gagal gimana ya, kalau misalnya justru nggak sesuai dengan rencana aku gimana ya. Pasti itu pernah dan sering banget justru. Dan pasti ketika aku ngalamin itu rasanya campur aduk banget, kayak pasti ada takutnya, ada bingungnya, dan bahkan mungkin aku kayak malu gitu sama Tuhan dan malu sama diri sendiri, karena ternyata aku tuh nggak bisa sekuat yang awal-awal aku ngejalaninnya gitu. Nah, tapi
gimana aku bisa sadar itu ketika aku tipe orang yang kalau misalnya udah demot atau mungkin udah terlalu capek sama semuanya, aku yang bisa diam seharian di kamar dan kayak nggak ngelakuin apapun, uring-uringan gitu. Nah, tapi setelah aku kayak nggak tahu kenapa, tapi aku bisa langsung kesadar gitu loh, kayak nggak boleh kayak gini gitu. Nah, di situ tuh aku langsung ngambil waktu untuk saat teduh. Di situ aku berdoa, di situ juga aku putar lagu rohani dan baru sadar kalau ternyata Tuhan itu bakal nerima kita datang sama Dia dalam kondisi apapun. Jadi sesulit apapun keadaan kita, terus mungkin sehancur apapun kita, Tuhan akan tetap mau gitu nerima kita. Mungkin ketika kita cerita ke orang lain, ke teman-teman kita atau segala macam, mungkin mereka nggak punya solusi, mungkin mereka nggak bisa memberikan apa yang kita inginkan, validasi apapun. Tapi ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, mungkin emang jawabannya nggak tepat di saat itu juga. Tapi ketika kita serahkan semua kepada Tuhan, kita ngejalan itu jauh lebih gampang gitu. Kayak kita ngerasa tiba-tiba ada kekuatan sendiri yang awalnya kita misu-misu, yang awalnya kita stres ngejalaninnya, tapi ketika kita udah serahin sama Tuhan, justru semua itu berjalan dengan baik dan damai. Oke, puji Tuhan. Oke, terima kasih teman buat sharingnya, dan jujur aku juga cukup ya beberapa kali ya, bukan beberapa kali sih, mungkin sering juga kali ya buat mengalami fase seperti itu ya. Walaupun puji Tuhan dipercayakan tahun ini sebagai ketua PMKU, tapi tetap manusia juga ya teman-teman, tetap ada overthinking, apalagi mahasiswa ya, yang mana lagi nyusun skripsi, tugas akhir, jadi pasti banyak sekali gitu hal-hal yang aku overthinkingin, dan hal itu tuh kadang buat aku yang jauh dari Tuhan gitu, karena kayak teman-teman aku kok malah bilangnya percaya aja ya, padahal kayak output dari doa aku tuh belum kejawab gitu loh, dan itu tuh kadang bikin stressful. Nah, kalau dari aku sendiri, untuk menghindari hal seperti itu, karena aku pernah di posisi dan di fase seperti itu, berarti aku harus dekat sama Tuhan gitu. Kalau dari aku sih, aku biasanya saat teduhnya dikencengin ya, walaupun emang kita harus tetap kenceng saat teduh, walaupun kita overthinking dan gak overthinking. Tapi kalau misalnya aku lagi kayak, realize gitu, ternyata salah ya, kok aku malah jauh dari Tuhan sih waktu overthinking, padahal kan harusnya aku punya iman yang lebih gitu. Nah, itu berarti aku harus saat teduh yang lebih, dan aku harus, biasanya tuh aku suka banget buat nge-journaling, buat nulis apa sih yang harus aku doain, apa sih yang harus aku kerjakan gitu, apa sih yang gak boleh aku lakukan, apa sih evaluasi diri aku. Nah, terus aku biasanya doain seperti itu, dan akhirnya kayak akhirnya bisa bernafas lagi dan bisa kayak deh Tuhan, udah lega, dan akhirnya bisa lebih berdoa lagi dan lebih mengandalkan Tuhan. Seperti itu sih teman-teman. Dan ya emang kita harus belajar terus ya untuk menghadapi overthinking ini, supaya kita bisa punya iman yang lebih bertumbuh. Karena aku yakin walaupun kita nanti udah lulus dari Unpad, pasti akan ada hal-hal baru yang datang ke kehidupan kita dan bikin kita mungkin banyak memikirkan hal-hal tersebut gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu, dari hari ini nih, dari sejak hari ini, kita harus bisa terus menanamkan iman kita sama Tuhan, supaya faith kita sama overthinking kita itu lebih tinggi faith kita. Jangan sampai kita bergulat di antara faith dan overthinking kita. Jangan sampai overthinking kita menang atas faith kita gitu sih. Dan aku yakin juga kalau kita hari ini tuh berkumpul di Zoom hari ini dan kita ngomongin tentang faith versus overthinking ini tuh bukan suatu kebetulan, tapi emang ya ini rencana Tuhan aja buat kita bisa saling sharing apa sih yang kita overthinking kan, dan mungkin bisa menjadi berkat juga buat teman-teman yang mendengarkan ini gitu teman-teman. Mungkin aku mau nanya nih, ayat pegangan teman-teman tuh apa sih kira-kira ketika kalian lagi ada di overthinking? Mungkin tadi Vanessa udah mention ya, mungkin boleh diulangin lagi nih buat pendengar kita hari ini. Dari Feral boleh? Dari Feral duluan kali ya. Oke, kalau dari aku sendiri sih, jujur kalau untuk secara spesifik aku nggak ada Kak. Cuman aku tuh tiap hari dari dulu tuh, dari zaman SMP aku diajarin buat baca Amsal setiap hari gitu. Jadi kalau untuk secara pegangan yang spesifik kayak nggak ada sih Kak. Cuman aku tiap hari baca Amsal. Oke, kata-kata mutiara dari Amsal ya, luar biasa ya. Kalau dari Vanessa tadi boleh diulang lagi mungkin, atau mungkin ada ayat yang kayaknya yang ini lebih aku pegang sih Kak daripada yang tadi aku mention. Boleh banget di-sharing kan.
Oke, kalau dari aku ini yang tadi aku sebutin Filipi 4 ayat 13 itu emang udah aku banget. Dimanapun, kapanpun pasti aku harus selalu mengingat ayat ini karena bener-bener ngasih aku warning istilahnya. Kalau semua yang aku lakuin itu tuh pasti dapat ditanggung oleh Tuhan. Dan pasti dia punya, yang tadi Kasia juga ada sempat bilang, semua pasti ada waktunya dan pasti udah disediain sama Tuhan waktu yang terbaik buat kita semua. Jadi menurut aku Filipi 4 ayat 13 yang segala perkara dapat ditanggung dalam Dia, itu buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini juga bisa pegang untuk kesehariannya biar lebih kalau misalnya ngalamin overthinking bisa kembali di faith-nya dan kembali untuk melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dari aku seperti itu Kak. Oke, puji Tuhan. Thank you Vanessa dan Farel. Kalau di aku sendiri tuh, aku tuh lagi suka banget sama Ayub 42 ayat 2. Itu ngomong tentang Allahku sanggup melakukan segala sesuatu dan gak ada rencananya yang gagal. Berarti that means setiap apapun yang kita overthinking kan itu berarti itu sebenarnya ya jangan terlalu over gitu. Dan mungkin ketika rencana kita sama rencana Tuhan beda, ya udah gitu, nggak usah di overthinking kan, karena rencana Tuhan tuh pasti baik buat kita. Kalau kita mikir rencana Tuhan itu jelek, ya berarti itu perlu dikoreksi, kita perlu check up rohani kita gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin kalimat statement tadi itu udah merupakan tanda kalau kita udah di penghujung podcast hari ini. Ya sedih enggak? Cukup sedih ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang pastinya relatable dan bisa membangun pertumbuhan rohani kita. Dan hari ini karena kita perdana, aku mau ngucapin terima kasih juga buat talent kita ada Vanessa dan juga Farel. Terima kasih buat waktunya dan terima kasih sudah sharing. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya hari ini kita juga diingatkan lebih untuk lebih beriman lagi, lebih membangun iman kita kepada Tuhan supaya overthinkingnya nggak sering-sering ya, kita berproses pelan-pelan seperti itu. Dan tadi seperti yang sudah dibilang, mungkin aku izin rangkum sedikit, overthinking itu manusiawi. Yang nggak manusiawi itu ketika kita overthinking sampai berlebihan, sampai tadi sakit, sampai kita makan kepikiran. Nah itu berarti kita harus pertanyakan apakah kita tuh cukup beriman sama Tuhan kalau kita sedang di posisi seperti itu gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian kita harus realize lagi kalau iman itu memberi kita perspektif yang baru untuk melihat bagaimana Tuhan, bagaimana cara pandang Tuhan gitu teman-teman ya. Jadi kita memang harus build iman kita supaya kita bisa ngerti perspektifnya Tuhan akan suatu hal itu seperti apa, supaya kita bisa melatih diri kita untuk punya perspektif yang seperti Tuhan gitu ya, yang melihat sesuatu itu baik dan semuanya itu terjadi ya sesuai timeline Tuhan gitu. Dan yang paling penting kita nggak sendirian. Tadi kita sudah banyak sharing ini, tadi Vanessa juga mention, Farel juga mention kalau kita tuh nggak sendirian, pasti ada Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah feeling lonely mungkin ya. Kalau di zaman sekarang tuh Gen Z biasanya tuh feeling lonely deh. Jadi nggak usah feeling lonely karena tenang aja karena Tuhan tuh selalu ada dalam setiap hidup kita, dalam hati kita. Jadi yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bagaimana pribadi kita bisa dekat dengan pribadi Tuhan supaya kita bisa merasakan Tuhan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin aku juga minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kesalahan teknis yang dari aku. Terima kasih juga sekali lagi buat Vanessa dan Farel, dan kiranya podcast hari ini bisa memberkati kita semua, baik yang mendengar dan baik kita juga yang membagikan. Dan itu sih, jangan capek-capek untuk belajar tentang firman Tuhan, karena daging itu lemah tapi roh itu penurut. Jadi kita harus asah roh kita supaya nggak jatuh lagi dan lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat melanjutkan pekerjaan teman-teman, kegiatan teman-teman di hari Sabtu ini ya. Mungkin ada yang mau malming, ada yang mau makan siang, boleh banget. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya.